Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapping malam-malam ya teman-teman ya. Kan besok full day urusan kerjaan. Nggak apa-apa lah ya. Ya tadi pagi ya chattingan sama Mas Rumel. Rumel Abbas itu ya. Mungkin kalian berpikir kami itu ya tanda petik musuhan. Enggak sama sekali. Mas Rumel juga posting di laman pribadinya, Facebooknya. Waktu ke Jogja, saya yang bawa. Waktu ke UIN ya saya yang bawa. Waktu janjian di Kesultanan Banten saya batal, panitianya nggak profesional tuh, sore ngundang, malam batalin. Tanya itu Bagus Imam tuh. Jadi gini, kalau hubungan saya dengan Mas Rumal itu kan sudah saya bilang dulu di vlog pertama, kita boleh diskusi sekeras-kerasnya, tapi di luar itu kita harus tetap saudara gitu ya. Dalam diskusi pun saya juga minta literaturnya dijembreng semuanya, sehingga yang berdiskusi itu punya level literasi yang sama, bukunya dibaca sama banyaknya gitu ya. Sehingga yang didiskusikan itu cara mengambil kesimpulan. Apalagi kalau di bidangnya Mas Rumal kan ilmu termasuk ilmu sosial ya. Beda dengan bidang saya ilmu pasti. Kalau di saya harus ada matematikanya gitu ya. Dan tentang tes DNA dan studi Mas Rumal, studi saya itu nggak membatalkan studinya Mas Rumal kok. Mas Rumal silahkan aja sesuai tracknya. S2-nya kan dari sejarah ya, histori. Eh, jadi biarkan aja Mas Rumel bekerja, mencari Ubaidillah. Tapi kalau sudah selesai, ya divalidasi sesuai 4 kemungkinan yang saya sebutkan dulu. Nanti 4 kemungkinan itu nanti akan saya bikin infografisnya. Karena kalau nggak ada visualisasinya ya memang orang bisa interpretasinya macam-macam gitu ya. Dan Mas Rumel kalau tentang tes DNA kan juga pernah bilang bahwa nasab itu fenomena historiologis, ada teologisnya karena kaitannya dengan hukum Islam ya, dan juga fenomena biologis. Jadi kalau masalah Mas Rumel tentang tes DNA, saya yakin juga nggak nentang, kalau aku udah lulus S2 gitu ya. Cuma ya memang nggak perlu membahas atau bahasnya nanti, ya nggak tahu. Tapi bulan lalu setelah dari UIN itu memang akan rencana ada podcast. Saya, Mas Rumel, dan serencana saya ngajak Mas Ari Kaim lah. Mas Ari Kaim ini hebat, publikasinya 83. Kalau kalian obok-obok Balawi seluruh jagat nggak ada yang publikasinya sebanyak itu. Kalian juga tahu kan minggu kemarin itu Mas Rumel halan-halan ke Timur Tengah. Sambang nenek moyang lah kalau Mas Rumel. Saya juga ada nenek moyang Timur Tengah tapi udah lebih dari 20 generasi. Cuma lebih deket itu aja. Kita berdua sama-sama turunan Jawa, tapi juga sama-sama punya darah Arab. Bedanya Mas Rumel Arabnya lebih banyak, jauh. Itu aja. Waktu di Arab sana, saya WA beliau. Saya minta doa. Tapi bukan doa buat saya, atau bukan buat kalian malah. Saya minta beliau mendoakan dua profesor saya yang mengajari tentang biologi molekuler, tentang bioteknologi ya. Dan itu menurut beliau sudah dikerjakan alhamdulillah. Ya kalau nggak ada dua profesor saya itu, saya nerangkan ke kalian juga ribet ya, membaca bukunya kebanyakan dari dasar banget. Kalau gini kan cuma inget-inget lagi. Ini tentang genetika yang saya bicarakan tuh itu genetika dasar itu sebetulnya. Saya dapatnya juga di S1, bukan di S2 kok. D1 pun juga di awal-awal.
nggak nyentuh rekayasa genetika kan. Waktu S1 itu udah diajari sama dosen saya, bikin protein dari bakteri gimana, diakali DNA-nya bakteri gimana. Kalau orang kan nggak boleh dibuat diakali kayak gitu. Di S2 juga sama, bikin obat gimana dari bakteri, kalau perlu diakali bakterinya juga gimana gitu ya. Ya gitulah, saya minta Mas Rumel mendoakan 2 profesor saya, walaupun salah satu profesor saya agamanya Katolik, saya nggak tahu redaksi doanya seperti apa, saya itu otonomenya Mas Rumel lah. Profesor saya pertama yang ngajarkan itu Muslim, yang kedua seorang Katolik taat, walaupun tinggal di negara yang mayoritas udah ateis. Dan ini kan kemarin saya minta Mas Rumel datang ya ke Jogja ya. Wis kapan naik nggak buru-buru lah. Kita ngobrol-ngobrol di pondoknya Mas Kiai Fuad. Sana enak buat ngobrol. Mau sampai pagi juga nggak apa-apa. Santrinya juga kalau 2 orang berdiskusi hangat ya nyemak banget. Lihatnya itu santri-santri itu kalau siapa datang berbagi ilmu menyenangkan, apa menyenangkan gitu raut mukanya. Ya itu saja. Oh ya satu lagi, awal tahun ini mungkin ya, saya tuh sempat mengutuk Mas Rumel. Jadi saya ngutuk Mas Rumel ini, suatu saat akan jadi dokter. Saya pengen suatu saat kalau manggil dia tuh bukan Beb Rumel atau Gus Rumel. Sekarang aja Mas Rumel kan. Saya pengen memanggilnya sebagai Dokter Rumel suatu saat. Kenapa saya berani ngutuk? Yang ngutuk kutukan tuh nggak bakalan kembali saya udah terlanjur dokter. Tapi saya harap sih dengan Mas Rumel studi doktoral itu apa ya, rangka berpikirnya bisa lebih komprehensif, terus objektivitasnya lebih baik lagi gitu ya, dan juga mungkin lebih hati-hati, dan terakhir pasti lebih lapar ilmu, karena orang kalau udah lulus doktoral itu proses belajarnya nggak berhenti. Kita lulus jadi dokter tuh malah merasa semakin bodoh sih sebetulnya. Sampai belajar, kenapa orang sampai belajar jadi doktoral itu kan merasa bodoh, dia terus belajar, terus belajar, terus belajar gitu ya. Ini penting saya kutip dari Romo Kiai apa Mustafa Bisri Gusmus. Itu kan pernah dawuh ini. Orang itu akan tetap pandai selagi tetap belajar. Begitu dia berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Jadi saya, Mas Rumel, kalian, saya harap tetap pelapar ilmu, belajar. Walaupun saya bicara tentang apapun di sini, di Facebook, ya itu verifikasi aja dengan bukunya. Karena perintah di agama kita itu kan ikro ya, bukan nonton YouTube gitu ya. Jadi kalau saya salah dan mungkin mungkin sekali salah gitu ya. Itu kalian bisa tahu, bisa koreksi. Mungkin koreksinya dari laman YouTube-nya sendiri silahkan. Tapi yang penting tiap kali argumen basisnya itu akademik, bukan katanya siapa nggak jelas. Kan saya setiap kali apa bikin vlog kan selalu nyantumkan literaturnya ya. Minimal satu, kalau banyak-banyak saya mending nulis paper aja, terlalu banyak literatur. Ini kan untuk keperluan vlog populer ya. Saya pilih papernya yang nggak jelimet-jelimet amat lah. Itu saja tentang saya dan Mas Rumel. Ini udah malam, malah udah pagi tuh ya. Semoga besok menjadi hari yang produktif buat kita semua. Yang baru gajian ya silahkan keluarganya diajak alan-alan. Ya untuk Mas Rumel terima kasih mau mendoakan profesor-profesor saya. Untuk kalian udah malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.